Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadikas sholihin. Yang kami hormati para pimpinan pesantren Al-Hamidiyah, ketua yayasan beserta jajarannya, juga para kiai, para asatidz, para santri Al-Hamidiyah semuanya yang kami sayangi, dan sahabat dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, melakukan kegiatan seperti biasa sebagaimana kita melaksanakannya. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul khalqi, afdalul khalq wa akramul akramin, imamul muttaqin, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir, kami ingin berbagi ilmu atau mau'izah hasanah secara singkat dengan tema al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Amar ma'ruf seperti mendorong seseorang untuk mempelajari ilmu, mengajak mereka untuk melaksanakan sholat, puasa, dan rukun-rukun Islam lainnya. Dan juga tak lupa kita juga wajib nahi mungkar, yaitu mencegah saudara-saudara kita umat muslim untuk meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perzinahan, pencurian, dan lain-lain. Nah, kita ajak mereka supaya menjauhi itu semua. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi mengenai pentingnya, keutamaannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satu ayat yang menganjurkan kita, yang menunjukkan keutamaan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah umat Islam yang mengajak kepada yang ma'ruf dan yang mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ahli tafsir menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhiratnya. Bahwasannya orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, orang-orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang abadi. Di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan berupa rizki yang lancar, hati yang tenang, meskipun katakanlah rizki kita tidak begitu besar,
tetapi kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, karena banyak sekali orang yang secara materi banyak sekali rezeki yang ia dapat, namun hatinya tidak begitu tenang. Nah, hatinya merasa resah. Nah, dan ini namanya bukan kebahagiaan, tapi namanya bala, kesengsaraan. Nah, tentu ini sangat merugikan kita. Nah, maka salah satu fadilah dari amar ma'ruf nahi munkar adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tadi sudah kita bahas kebahagiaan di dunia dan juga belum lagi kebahagiaan di akhirat, tentu sudah jelas sekali. Salah satunya adalah amal jariyah. Ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, maka ketika seseorang tersebut menerima apa yang kita perintahkan, apa yang kita ajak, sehingga mereka menjalankan apa yang kita ajak, maka kita akan mendapatkan pahala yang mereka kerjakan. Nah, dan seterusnya, ketika orang tersebut mengajak kepada yang lainnya, pahala-pahala mereka akan mengalir kepada kita semua, kepada kita yang mengajak pertama kali. Nah, dalam amar ma'ruf nahi munkar ini tentu memiliki prosedur yang harus dipenuhi. Tidak bisa sembarangan kita langsung bergerak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu semuanya memiliki prosedur yang harus dijalankan. Sehingga ketika tidak terpenuhi prosedur tersebut, maka kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu apa? Yang pertama adalah ayyakuna al-amra ayyakuna al-munkar mujma'an alaihi fi tahrimihi. Bahwasannya perbuatan yang ingin kita cegah haruslah perbuatan yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Harus disepakati keharamannya. Tidak bisa serta-merta kita terburu-buru mencegah kemungkaran, padahal kita sejatinya tidak mengetahui, sejatinya perbuatan tersebut kita tidak paham gitu, apa hukumnya gitu. Harus disepakati oleh para ulama keharamannya. Bukan ranah perbedaan pendapat. Seperti halnya orang yang hobi memainkan alat musik, contohnya memainkan gitar. Mengenai alat musik ini tentu adalah ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak bisa kita langsung bergerak bergegas mencegah ia memainkan alat musik tersebut. Apalagi kita sita, kita keras untuk menyuruh dia meninggalkan alat musik. Tidak bisa demikian gitu. Karena ini adalah ranah perbedaan pendapat. Kalau kita langsung mencegahnya terburu-buru, seakan-akan kita telah menyalahkan para ulama tersebut yang membolehkan. Karena bisa jadi orang yang memainkan alat musik bisa jadi ia berpegang pada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau kita mencegah orang tersebut terburu-buru, seakan-akan kita telah menyalahkan para ulama yang membolehkan bermain alat musik, contohnya. Kita su'ul adab kepada mereka. Karena ada yang membolehkan. Nah, seakan-akan kita telah menyalahkan mereka. Oh, mereka tidak paham hukum gitu. Kok yang haram dihalalkan? Nah, sejatinya tidak demikian. Karena ini adalah ranah khilafiyah di antara para ulama. Dan juga seakan-akan kita mengatakan bahwasanya para ulama tersebut yang membolehkan adalah sebagai penyeru kemungkaran. Nah, ini tentu lebih berbahaya lagi lisan kita kepada para ulama. Kita mengatakan mereka seakan-akan penyeru kemungkaran. Kalau kita menyalahkan, mencegah kemungkaran yang kita lihat itu mungkar, padahal sejatinya adalah ranah perbedaan pendapat. Nah, maka harus hati-hati. Kita hanya nahi munkar yang disepakati keharamannya oleh para ulama, seperti yang kita tahu, seperti
perzinahan, pencurian. Nah, itu jelas tidak ada perbedaan pendapat, maka harus kita cegah. Dan syarat yang kedua, untuk mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf adalah adamut tajassus, tidak memata-matai. Nah, bukan dengan cara memata-matai. Ya, memang kita harus mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf, tetapi bukan berarti kita mencari-cari hal tersebut. Nah, bukan untuk dicari-cari. Nah, itu namanya memata-matai. Tetapi adalah dengan cara ketika kita mendengar suatu kabar ya, dari orang yang terpercaya, atau kebetulan kita melewati sesuatu tempat yang mana di situ ada kemungkaran. Nah, pada saat itulah kita baru diwajibkan untuk nahi munkar, bukan untuk dicari-cari. Bahkan itu diharamkan. Tajassus adalah hal yang diharamkan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tatabba'a awrati akhihi al-muslim, barang siapa yang mencari-cari, memata-matai auratnya orang muslim, perbuatan orang muslim, dicari-cari kemungkarannya, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari aib orang tersebut, mencari-cari perbuatan orang tersebut. Barang waman tatabba'a auratahu, waman tataba'allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi baitihi, walau fi jawfi rohlihi. Nah, barang siapa yang Allah ikuti perbuatannya, Allah cari-cari aibnya, maka tidak akan terhindar aib tersebut, akan terbuka lebar meskipun dia di dalam rumah. Nah, artinya kalau kita memata-matai saudara-saudara kita, perbuatannya kita ikuti, nah, maka Allah akan menghukumnya dengan cara membongkar semua aibnya. Meskipun kita berada dalam rumah, tetap akan terbongkar aib kita. Kita akan dipermalukan. Nah, kita akan dibuka kedok kita, siapa sejatinya kita. Ketika kita membuka aib saudara kita muslim, kita juga akan dibuka oleh Allah aibnya. Tentu kita tidak mau. Dan hal yang sifatnya privasi, apa yang kita lakukan diketahui oleh semua orang tentu kan. Nah, maka dari itu cara mencegah kemungkaran adalah bukan dengan cara memata-matai, tetapi adalah yang sifatnya kebetulan. Nah, ketika kita melewati sesuatu tempat, kita menemukan kemungkaran, barulah kita mencegah kemungkaran, bukan dalam rangka mencari-cari kemungkaran. Kemudian syarat selanjutnya untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah adamun nushi fil mala, tidak menasehati orang yang berbuat munkar di khalayak ramai, karena itu kita akan mempermalukan ia. Ketika kita menasehatinya di khalayak ramai, dia akan malu berat, akan merasakan perasaan yang berkecamuk luar biasa, tidak ada perasaan tenang. Mungkin saja ia tidak bisa tidur memikirkan hal itu. Belum tentu ia akan menerima ucapan kita tersebut, nasihat kita, kalau dengan cara yang tidak elok, tidak bagus. Bahkan bisa jadi ia akan dendam kepada kita, akan merasa kita ini orang yang tidak nyaman untuknya. Tentu ini berbahaya sekali. Apalagi dia akan dicemooh oleh kawan-kawannya yang melihat, yang mendengar nasihat kita. Dia akan dikenal oleh banyak orang sebagai pelaku kemungkaran. Tentu ketika kita melihat seseorang berbuat munkar, nah, kita ajak ya, nasihati di tempat yang sepi atau yang tidak ada orang di sana, barulah ia akan merasa nyaman, akan berusaha merubah apa yang ia lakukan.
Dan kemudian syarat selanjutnya adalah alla yaghliba ala dhannihi anna an-nahyu 'anil munkar yuaddi ila al-munkar al-akbar minhu. Bahwasannya nahin munkar tersebut yang ingin kita cegah, kemungkaran yang ingin kita cegah, tidak menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Umpamanya kita ingin mencegah seseorang meminum minuman keras, kita cegah mereka, tetapi mereka ketika kita cegah akan mendatangkan bahaya kepada kita, atau mungkin akan mengancam keluarga kita, mengancam kawan-kawan kita, akan merusak harta-harta kita. Itu justru ancaman atau bahaya yang lebih besar daripada kita mencegah kemungkaran. Maka saat itu kita tidak wajib mencegahnya. Kalau ada bahaya yang lebih besar, tapi kita cukup mengingkari dalam hati, membenci perbuatan tersebut, menjauhi mereka pelaku kemungkaran, menjauhi tempat tersebut. Untuk penegak amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3 tingkatan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum, barang siapa di antara kalian yang melihat munkaron, suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dengan tangannya. Nah, jangan sampai disalahpahami bahwasanya merubah kemungkaran dengan tangan adalah dengan kekerasan. Tidak demikian. Tetapi yang dimaksud adalah merubah kemungkaran dengan kekuasaan, yaitu orang-orang yang berwenang, seperti para pemimpin, presiden, gubernur, atau ruang lingkup yang kecil lagi, Pak Lurah, Bapak RW, dan para penegak hukum lainnya. Nah, untuk mencegah kemungkaran dengan tangan ini adalah wewenang mereka, bukan wewenang setiap orang. Karena kalau dibuka wewenang tersebut kepada setiap orang, ini akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, karena setiap orang merasa berhak, merasa berwenang, merasa berhak mengadili atau menghakimi seseorang. Nah, ketika ada pencuri yang masuk suatu kampung, maka seseorang banyak yang main hakim sendiri, merasa berhak mengadili dan menghakimi. Nah, tentu ini adalah hal yang tidak diperkenankan. Nah, karena ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mungkin setiap orang yang dia anggap, yang dia lihat berbuat munkar, langsung dicegah, langsung main kekerasan, langsung menghakimi sendiri. Nah, tentu ini berbahaya sekali gitu. Setiap orang akan saling menyikat, saling bertengkar atau saling membunuh bahkan, karena merasa dirinya telah melihat kemungkaran pada orang lain. Maka dari itu, wewenang tersebut mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan adalah wewenang para penguasa, para pemimpin suatu tempat. Mereka yang memiliki wewenang untuk menghukum, untuk mencegah kemungkaran yang ada di suatu tempat. Nah, seperti tempat perkumpulan judi dan lain-lain. Tentu tidak bisa sembarang orang. Ya. Nah, itu tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Maka apabila kita tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, fabilisanihi, maka dengan lisannya, dengan ucapan, mengajak ia bahwasannya apa yang ia lakukan adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada saudara kita ketika kita melihat saudara kita berbuat munkar, umpamanya mencuri,
barang orang lain. Kita nasihati dia dengan lisan, dengan ucapan. Nah, kita sampaikan dengan kelembutan, bukan dengan cara yang keras. Nah, dengan kelembutan sehingga lebih menyentuh di hati ia gitu. Cara pertama mencegah kemungkaran dengan lisan adalah dengan cara mengenalkan, memberitahu bahwasannya sesuatu tersebut adalah hal yang diharamkan. Nah, kemudian bagi orang yang sudah tahu hukumnya, hukum meminum khamr contohnya, mereka melakukannya dan tahu hukumnya. Nah, kalau orang tersebut baru kita nasihati dengan lembut, langsung kita cegah, kita keluarkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang menunjukkan ancaman bagi peminum khamr. Dan tentu juga sama, amar ma'ruf nahi munkar dengan cara lisan, bukan juga orang sembarangan, orang yang tidak paham hukum, tapi orang yang memahami hukum-hukum dalam Islam, para ulama, para ustadz. Itu yang berhak mencegah kemungkaran dengan cara lisan. Kecuali hukum-hukum yang sudah jelas, yang tanpa kita bertanya sudah tahu, seperti hukum meninggalkan sholat, hukum meninggalkan puasa, hukum mencuri. Nah, tentu itu dipersilakan bagi siapapun untuk berdakwah mencegah kemungkaran dengan lisannya, karena hukum-hukum yang sudah maklum. Nah, kemudian yang ketiga, penegak amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga adalah fa'in lam yastati' fa biqalbihi. Apabila dengan cara, dengan tangan, dengan kekuasaan, juga dengan lisan tidak mampu, maka fa biqalbihi, dengan hatinya, mencegah kemungkaran, merubah kemungkaran dengan hatinya. Apa artinya? Mencegah kemungkaran dengan hati, yaitu dengan cara tidak suka, membenci kemaksiatan tersebut. Ketika kita melakukan kemungkaran, kita membenci perbuatan tersebut. Nah, itulah seminimal-minimalnya nahi munkar. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya nahi munkar. Karena kenapa? Karena semua orang mampu melakukannya. Jadi kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan, karena kita bukan penguasa, dan juga bukan dengan lisan, nah, karena mungkin kita bukan orang yang paham hukum, maka nah, untuk cara mencegah kemungkaran yang ketiga ini, yaitu dengan hati, ya, tidak ridho dengan kemaksiatan, tentu ini adalah jalan yang paling akhir, jalan yang paling ringan. Nah, di bawah itu tidak diperkenankan, gitu. Dengan cara kita biasa saja dengan pelaku maksiat, tidak ada rasa membenci pada perbuatannya tersebut. Nah, ini justru adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menurunkan bala atau musibah yang merata, tanpa melihat orang tersebut baik atau buruk. Di suatu wilayah ada orang baik dan ada orang yang buruk. Ketika orang-orang baik melihat orang-orang buruk berbuat maksiat dengan perasaan biasa saja, membiarkan perbuatan mereka tersebut, tidak ada rasa membenci dalam hatinya, membenci perbuatan maksiat, maka Allah akan menurunkan suatu musibah dengan cara merata, tanpa melihat dia baik atau buruk. Maka paling minimalnya adalah kita mengingkari dalam hati perbuatan yang mungkar. Nah, itu dia tema kita yang telah kita bahas, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, beserta syarat-syaratnya, beserta prosedurnya, beserta cara-caranya. Mudah-mudahan para sahabat Ahmadiyah bisa mengambil manfaat
dari tausiah yang singkat ini. Nah, mudah-mudahan ini semua mengingatkan kita agar kita memperhatikan lagi saudara-saudara kita, tetangga kita, atau kawan-kawan kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf. Kita ingatkan dia, kita ajak. Ketika kita melihat ia enggan melaksanakan ibadah, kita ajak itu. Dan juga ketika melihat kawan kita sedang berbuat perbuatan yang tidak diperkenankan dalam syariat, kita ingatkan dia kembali. Nah, kita lebih tergerak untuk melakukannya dengan mendengarkan tausiah singkat ini, mudah-mudahan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.